Heavenly Father, we bless you tonight. Bapa di surga, kami memberkati Engkau malam hari ini. We are grateful for your presence that is already here. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang sudah ada di tempat We ini. want to specifically thank you for the thing you're doing in this church. Dan ada perkara besar yang akan Kau lakukan di tempat ini, di gereja Thank you ini. for the testimonies. Thank you for the miracles. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian dan mujizat di tempat ini. Thank you, Father, for the leadership, for the wisdom you have been granting unto them. Terima kasih untuk kepemimpinan dan hikmat yang sudah Kau berikan kepada mereka. Father, we ask that from today, Lord, Dan kami minta Tuhan, mulai hari ini, you will move this ministry Engkau akan memindahkan pelayanan di tempat ini to another level, ke level yang berikutnya. to a higher level of great manifestation. Ke manifestasi yang lebih besar lagi di level yang berikutnya. And through this ministry in Tamagon, Dan melalui pelayanan di Temanggung ini, there will be revival, akan terjadi revival, there will be open doors, akan terjadi pintu yang and there terbuka, will be all-round breakthroughs. dan akan terjadi pembalikan terobosan. We want to thank you because we know tonight Kami mau bersyukur Tuhan karena kami tahu malam ini every need will be met by your power. semua keperluan kami, kebutuhan kami akan tergenapi oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Nobody will go back the same way they came. Tidak ada orang seorang pun yang pulang dalam keadaan yang sama. Thank you for giving somebody answers tonight. Terima kasih Tuhan Kau telah memberikan jawaban kepada beberapa orang. We love you, Jesus. Terima kasih Yesus. We command this atmosphere to be open right now. Kami perintahkan atmosfer di tempat ini terbuka sekarang. We come against every principalities and powers. Kami datang untuk melawan setiap kuasa dan penguasa. We declare them arrested tonight. Kami nyatakan mereka tertahan saat ini dalam And nama those Yesus. watching online, Father, Dan bagi mereka yang menonton secara online, let your blessing locate them right now. biarlah berkat-Mu Tuhan mendapatkan mereka sekarang. Thank you, Jesus. And so, Father, we receive from you tonight Sesuatu yang kami terima dari Engkau ya Bapa malam hari ini, the word of life. yaitu firman kehidupan. Take all the glory Ambil semua kemuliaan ini ya Tuhan. in Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Let's celebrate Jesus tonight. Mari Hallelujah. berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus, saudara. Revelation chapter 3, verse 7 to 8. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. I'm going to be speaking tonight on what I've called the keys to open doors. Hari ini saya akan membicarakan tentang kunci untuk membuka pintu. The keys to open doors. Kunci untuk membuka pintu. Revelation chapter 3, verse 7 to 8. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. And to the angel of the church in Philadelphia write, Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. These things said he that is holy, Inilah firman dari yang kudus, that is true, yang benar, that had the key of David. yang memegang kunci Daud. That's talking about Jesus here. Ini berbicara tentang He's Yesus, saudara. holy, Dia he's kudus, true, dia benar, he has the key of David. dia memegang kunci Daud. He that openeth and no man can shut, Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. and shutteth and no man can open. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Verse 8, for I know thy works. Ayat ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu. Behold, I have set before thee an open door, Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, and no man can shut it. yang tidak dapat ditutup oleh For seorang pun. thou hast a little strength, Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. and hast kept my word, Namun engkau menuruti firmanku, and hast not denied my name. dan engkau tidak menyangkal Now namaku. I want you to place emphasis. We're going to be placing emphasis on verse 8. Kita akan menekan di ayat ke-8, saudara. Now this evening, my assignment tonight Tugas saya malam ini adalah is to unravel to you the keys that opens doors. untuk memberitahu kepada saudara bagaimana kunci-kunci itu bisa membuka pintu bagi saudara. But I want you to understand tonight that we are from a kingdom that operates on keys. Saya ingin saudara tahu bahwasannya kita beroperasi dari kerajaan yang memiliki kunci. When you read the Bible says in Matthew chapter 16 verse Di 19, dalam Matius 16 ayat 19, it says, I give unto you the keys of the kingdom of heaven. aku telah memberikan kunci kerajaan surga kepadamu. So we understand that in the kingdom of God there are keys that when we engage those keys, things must begin to change. Artinya ketika kita memakai kunci-kunci ini ini akan mengubah di dalam kehidupan kita. Every door in life has a key. Setiap pintu
pintu di dalam hidup ini ada kuncinya, saudara. If you need the door of favor to be opened, there is a key that opens the door of favor. Kalau saudara membutuhkan pintu perkenanan, ada kunci perkenanan untuk membukanya. There is a key that opens the door of divine health. Ada kunci untuk membuka kesehatan ilahi, saudara. So, as a believer, it is dangerous to be keyless. Adalah sangat berbahaya untuk orang-orang percaya kalau saudara tidak mengerti tentang kunci ini atau tidak memiliki kunci. Because what is the use of having a door but you don't have the key to open the door? Apa gunanya kalau saudara punya pintu tapi tidak memiliki kunci? And for some believers, Dan bagi orang they percaya, have seen the door mereka sudah melihat pintu but itu, no key to open the door. tapi mereka tidak memiliki kunci untuk membukanya. And for others, Dan untuk yang lain, no key, no door. sudah tidak punya kunci, tidak punya pintu, So saudara. they get stranded in life. Jadi mereka terjadi terhambat dalam hidup They mereka. don't understand what it takes to receive the key and to open the door. Mereka tidak tahu apa harus dilakukan untuk membuka kunci itu dan untuk membuka pintu itu. So until the right key is given to you and me, Sampai kunci yang tepat itu diberikan kepada saudara dan saya, the door of destiny cannot open. pintu destiny itu tidak akan pernah terbuka. In God's economy, Di perekonomiannya Tuhan, His will for you and me kehendaknya Tuhan bagi saudara dan is that saya we experience consistent open doors. adalah kita mengalami pintu yang secara konsisten itu terbuka, saudara. That is why He said, I have set before you an open door. Maka dari Tuhan berkata, aku telah menaruhkan pintu yang terbuka ya bagimu. I'm not trying to open the door is already open. Tuhan tidak mencoba untuk membuka pintu itu, tapi pintu itu sudah terbuka, saudara. He said the door is before you. Pintu itu ada di depanmu. The door is not behind you. Pintu itu tidak di belakangmu. That means I've opened a door into your future. Artinya pintu itu sudah terbuka sekalipun di masa depan. And it says, because I opened the door, Oleh karena aku telah membuka pintu no itu, man can shut the door. tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintu itu. When God says no man can shut the door, it means nobody has the capacity and the ability to shut the door God has opened in your life. Ketika Tuhan mengatakan, ketika Tuhan yang membuka pintu itu, tidak ada seorang pun yang punya kapasitas atau kuasa untuk mengunci atau menutup pintu itu. Get ready, ladies and gentlemen. Bersiap-siap Bapak Ibu semua. There is a door God is about to open for you. Ada pintu yang sudah siapkan untuk Tuhan bukakan bagi saudara. But until you are sensitive, you can't see the door. Tapi kalau saudara tidak peka, saudara juga tidak bisa melihat pintu itu. Until you position yourself in the spirit, you cannot see the door. Sampai saudara memposisikan diri saudara di roh, sampai saudara bisa melihat Because pintu when we itu. talk about open doors, Karena ketika kita bicara tentang pintu it yang doesn't terbuka, really mean these physical doors that we see. bukan pintu yang kita lihat secara fisik, saudara. It is far beyond what our physical eyes can see. Itu melebihi dari apa yang bisa kita lihat secara mata fisik, The saudara. Bible says, eyes have not seen, Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ears have not heard, apa yang tidak pernah didengar oleh it telinga, has not entered into the heart of man. dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati The manusia. things that God has already prepared for you. Dan semuanya itu telah disiapkan oleh Tuhan. So the doors are already prepared. Jadi pintu itu sudah disiapkan, The saudara. blessings are already prepared. Berkat-berkat itu sudah disiapkan. But you must be sensitive enough to see the door and take advantage of what God has Tapi already opened. saudara harus cukup peka untuk bisa melihat pintu itu terbuka dan mengambil keuntungan dari semua itu. Now from Revelation chapter 3 where we read, Dari Wahyu 3 yang kita baca, John was in the island of Patmos Yohanes ada berada di Pulau Patmos. and God opened unto him the heavens Dan Tuhan membukakan langit terbuka bagi and he dia. had encounters about 7 churches. Dan dia mengalami encounter tentang 7 Please gereja Tuhan. understand tonight Mengerti untuk that malam when we ini, talk about church, ketika kita bicara tentang gereja, church is not the building. gereja itu bukan bangunan, We saudara. are the church, Kita adalah gerejanya. the ecclesia, Kita ada ekesialnya. the called out ones. Kita ada yang dipanggil untuk keluar. So John had a revelation Jadi Yohanes ini memiliki pewahyuan of 7 churches. tentang 7 gereja, And you saudara. know prophetically 7 is the number of perfection. Angka 7 secara profetik artinya kesempurnaan. God had something concerning every of the church. Tuhan punya maksud untuk setiap arti dari gereja itu, saudara. God was telling John Tuhan memberitahu kepada Yohanes concerning the church of Ephesus, tentang gereja di Efesus, the church of Philadelphia. gereja Philadelphia. So he had something in his heart concerning those churches. Jadi Tuhan punya satu perhatian atau hati tentang gereja-gereja yang ada di sana. But there is something very interesting among these churches. Tapi ada salah satu gereja yang sangat menarik di hatinya Tuhan. 5 of the churches were already dead. 5
gereja di antaranya sudah mati, saudara. One was about to die. Yang satu hampir mati. Only one was outstanding. Hanya tinggal satu yang masih bertahan untuk And bisa berdiri. that was the Philadelphian church. Yaitu gereja Philadelphia, saudara. As I began to study my Bible, Ketika saya mempelajari Alkitab saya began to ask, why is the Philadelphian church unique? saya bertanya, kenapa gereja Philadelphia ini begitu unik? What is so special about the Philadelphian church? Apa yang membuat begitu spesial untuk gereja Philadelphia And I ini? discovered Dan saya menemukan, that the word Philadelphia dan kata Philadelphia ini means artinya brotherly love. yaitu kasih persaudaraan. Brotherly love. Kasih persaudaraan. So when you hear Philadelphia, it means brotherly love. Jadi kalau saudara mendengar kata Philadelphia, artinya kasih persaudaraan. So that means this church had a unique characteristics. Jadi gereja ini memiliki karakteristik yang unik. Love was their foundation. Dan kasih menjadi fondasinya mereka. Love was the base on which they stand. Kasih menjadi dasar untuk mereka bisa berdiri teguh. And because they love God, Dan karena mereka mencintai Tuhan, in verse 8 of Revelation chapter 3, di Wahyu 3 ayat 8 berkata, God gave them good recommendation. Tuhan memberikan satu rekomendasi yang baik kepada God mereka. said, Tuhan berkata, I know your works. aku tahu pekerjaanmu. I know that your strength is small. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. I know you have not denied my name. Aku tahu kau tidak menyangkal namaku. Other of the churches denied my name. Gereja-gereja yang lain sudah menyangkal nama dia. But you have not denied my Tapi name. gereja ini tidak menyangkal You namanya. stood for the truth. Engkau tetap berdiri untuk I kebenaran. have seen these qualities in your life. Aku telah melihat kualitas seperti yang ada di dalam engkau. And God said, Dan Tuhan berkata, because of this thing I see, oleh karena semua yang aku lihat ini, I have a blessing for you. aku punya berkat untukmu. The blessing of open Yaitu doors. berkat pintu yang He says, I terbuka. will open your doors. Aku akan membukakan pintu And no bagimu. man can shut. Dan tidak ada seorang pun yang bisa I have menutupnya. come tonight Aku datang malam ini, to saudara, announce to this church, untuk memberitahu kepada in saudara, the name of di Jesus, dalam nama Yesus, this is your season ini adalah musim of saudara. open doors. Ada musim saudara untuk pintu yang God will terbuka. open your doors. Tuhan akan membukakan pintu bagimu. And no power can shut Dan it. tidak ada kuasa manapun yang bisa Somebody who menutupnya. believes say Yang amen. percaya katakan amin. So look at me. Lihat saya, So beyond praying, melebihi dari doa, God also checks our character. Tuhan juga mengecek karakternya kita. Your character Karakter saudara can open your doors or close your doors. itu bisa membuka atau menutup pintu saudara. God saw a good character in this church. Tuhan melihat ada karakter yang bagus di gereja He ini. saw that they love God. Dilihat ada bahwa mereka mencintai He Tuhan. saw that they love each other. Bahwa mereka satu dengan yang saling mengasihi. They had the agape love of God. Mereka memiliki kasih agapenya They Tuhan. had the genuine love of Mereka God. punya kasih yang sungguh-sungguh saudara. And God was pleased. Dan Tuhan senang Listen to saudara. me. Listen to me, child of God. Dengarkan saya anak-anak Tuhan. No matter what you do for God, Tidak peduli apa yang saudara lakukan untuk Tuhan. keep doing it. Terus lakukan saudara. People may not see you, Mungkin orang tidak tahu atau tidak melihatnya. but God keeps record of every good we do. Tapi Tuhan terus mencatat atau merekam segala sesuatu yang saudara kerjakan. If you are worshiping God Ketika saudara menyembah Tuhan in this di church, gereja ini, keep worshiping God. teruslah menyembah Dia. If you are loving God here, Kalau saudara mencintai Tuhan di sini, keep loving God terus here. cintai Dia. If you're an usher, Kalau engkau adalah seorang usher, keep doing it well. terus lakukan dengan baik. Because God who sees in secret Karena Tuhan yang melihat di tempat yang tersembunyi will bless you in the open. akan memberkati saudara di tempat publik saudara. You know, sometimes this God we serve Kadang-kadang Tuhan yang kita layani ini is not like man. bukan seperti manusia saudara. Man Manusia forgets your labor. bisa melupakan segala But kerja kerasmu. God, Tapi Tuhan He will never forget your labor. tidak akan pernah melupakan segala kerja kerasmu. Because the Bible says, Karena Alkitab He says, berkata, the seed of Jacob, Dia adalah benih Yakub. they will not seek Him in vain. Benih keturunan Yakub tidak akan sia-sia mencari Dia. Sometimes the things God do for you today Kadang apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita, are some of the things you did 20 years ago that you forgot. mungkin yang sudah pernah saudara lakukan 20 tahun yang lalu, mungkin saudara sendiri sudah lupa. Sometimes the doors God will open for you in 2024 Mungkin pintu itu akan dibuka Tuhan di tahun 2024 are ini. some of the things that you did maybe in the year 1999, 1998 that you have forgotten. Mungkin itu pekerjaan yang saudara lakukan di tahun 95 atau 96, mungkin sudah saudara lupakan. So God said I should tell you today, Tapi Tuhan katakan malam ini saudara, get ready, bersiap-siap. get ready. Bersiap-siap saudara. Keep displaying the right character Terus tunjukkan karakter yang baik. and watch me opening your door. Dan lihatlah bagaimana Tuhan membukakan pintu bagi saudara.
There are doors that when God opens, nobody can shut it. Ada pintu-pintu kalau sudah Tuhan yang buka, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya, saudara. It is not enough to have a door, Tidaklah cukup hanya memiliki pintu, saudara. but it is more better to have an open door. Tapi lebih baik kalau kita memiliki pintu yang terbuka, saudara. It's like you have a car, Seperti ketika saudara punya mobil, but you don't have a key to the car. tapi tidak punya kunci untuk mobil itu. So what is the use having the car? Jadi buat apa punya mobil, saudara? It's like having a house, Jadi seperti punya rumah, but you don't have a key to enter tapi into the tidak punya house. kunci untuk masuk ke dalam rumah. So tonight, Jadi malam ini, two saudara, things will happen in your life. dua hal akan terjadi dalam hidup saudara. Number one, Yang pertama, God will give you the key, Tuhan akan memberikan kunci kepada and saudara. God will open the door for Dan you. Tuhan akan membuka pintu I bagimu. said, God will give you the key, Saya katakan Tuhan akan memberikan and the kunci. door must Dan open. pintu itu harus terbuka. Lift up your hand, say, my door. Angkat tangan saudara, katakan pintuku. Pintuku terbuka. Open. Katakan terbuka. Open. Terbuka. Open. Terbuka. Open. Terbuka. Now, Sekarang. say, my doors. Katakan pintuku. Open. Terbuka. Now. Sekarang. Now look at what I say. Perhatikan kata. I didn't say door. Saya tidak bilang pintu, saudara. I said doors. Saya bilang pintu-pintu. You know why? Saudara tahu Let me kenapa? tell you why I said so. Kenapa saya berkata demikian? Jesus is called the door. Yesus disebut dengan pintu. So when you access Jesus as the door, Jadi ketika saudara mengakses Yesus sebagai pintu, every other door opens. setiap pintu-pintu yang lain otomatis akan terbuka, So saudara. when I say you declare my door will open, don't say door, say doors. Jadi ketika saya mengatakan pintu terbuka, jangan saudara berkata pintu, tapi pintu-pintu saya terbuka. So one more time, lift up your blessed hands. Sekali lagi, angkat tangan saudara yang Say diberkati. in the name of Katakan Jesus, di dalam nama Yesus, 2024, tahun 2024, my doors pintu-pintuku open, terbuka, open, terbuka, open, terbuka, open, terbuka, open. terbuka. Shout hallelujah. Katakan haleluya. Now there are two characters of God I want you to understand tonight. Ada dua karakter Tuhan yang perlu kita mengerti malam ini. Number one, Yang pertama, God specializes in opening any door. Tuhan memiliki satu spesialisasi dalam membuka segala pintu, saudara. That's his specialty. Itu adalah spesialisnya Tuhan. It can open the door of favor. Tuhan bisa membuka pintu perkenanan, It can open the door of dia breakthrough. bisa membuka pintu terobosan, It can open the door of longevity. dia bisa membuka pintu panjang umur At the same time. di waktu yang bersamaan, saudara. Why? Kenapa? Because it's a specialty. Karena dia yang memiliki spesialisasi itu. Number two, Yang kedua, God can create doors where there is no door. Tuhan bisa menciptakan pintu ketika tidak ada pintu, saudara. Why? Kenapa? Because he is the way. Karena dia adalah jalan, He is the truth. dia adalah kebenaran, He is the life. dan dia adalah hidup. Where there is no way, he can create a Di way. mana tidak ada jalan, dia bisa menciptakan jalan, saudara. 3 million Jews 3 juta orang Yahudi. left Egypt Mereka meninggalkan and they Mesir. were going to the promised land. Dan mereka akan masuk ke dalam tanah And there was a perjanjian. Red Sea before them. Dan ada laut merah di sana. Moses was confused. Musa bingung, saudara. What should I do, Lord? Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? God told Moses, Tuhan berkata kepada Musa, stop crying berhenti menangis. because your tears will not move me. Stop crying. Karena tangisanmu tidak bisa menggerakkanku. What Berhentilah do menangis. you have in your hand? Apa yang kau punya di tanganmu? Just a rod. Hanya punya He tongkat, says, Tuhan. strike the rod. Pakai tongkat itu. He struck the rock. Dan dia membelah He batu itu. struck the water. Dan dia membelah air itu. And the sea divided. Dan laut itu terbelah, saudara. And God made a way in the Red Sea. Dan Tuhan membuat jalan di tengah-tengah laut berau. That is the God we serve. Itu adalah Tuhan yang kita layani, saudara. God can make way for you anywhere, anyhow. Tuhan bisa membuat jalan bagi saudara. Gimana pun caranya, apapun caranya, Tuhan bisa, saudara. So if you are here tonight Kalau saudara ada di tempat and ini malam you are ini, saying, Lord, dan kau berkata, Tuhan, how can you make this way for me? bagaimana kau bisa membuat jalan bagiku, ya Tuhan? God is a supernatural God. Tuhan adalah Tuhan yang supranatural, God saudara. cannot be limited by space or by time. Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. If he did it for the Jews, Kalau dia melakukan untuk anak-anak bangsa Yahudi, we are the New Testament Jews. kita adalah anak-anak Yahudi, bangsa Yahudi yang sekarang By the Abrahamic covenant, oleh karena perjanjian Abraham, by our relationship with him, oleh karena hubungan kita dengan Tuhan, he can still make a way. Tuhan masih bisa membuat jalan, saudara.
Because he's the same yesterday. Karena dia Tuhan yang sama He's kemarin. the same today. Dia Tuhan sama hari He's ini. the same forever. Dan dia akan tetap untuk sama untuk If he did selamanya. it before, Kalau dia pernah melakukan he sebelumnya, can still do it again. Tuhan masih bisa melakukannya, saudara. God can open doors. Tuhan bisa melakukannya bagi Now hear kita. this. Dengarkan ini. You don't have to limit God. Saudara, jangan membatasi Tuhan. This is just May. Ini baru bulan Mei, saudara. We just finished the first quarter of the year. Baru kita selesai kuartal pertama. The year is still pregnant. Tahun ini masih mengandung, saudara. Masih berjalan begitu ya, saudara ya. Whatever God told you, it can still happen. Apa yang sudah Tuhan katakan kepada saudara, itu masih bisa terjadi. If only Hanya jika you can just believe in Him. kalau saudara mau percaya kepada dia. If only Hanya jika you can see Him saudara bisa melihat dia as your God, sebagai Tuhanmu. He will open doors. Dia akan membuka Now look at pintu this. bagimu. You know, sometimes people call God Jehovah Nissi, Kadang-kadang orang tuh menyebut Tuhan Jehovah Nisi. Jehovah Jireh, Memanggil dia Jehovah Jireh, Jehovah Shedikeno. Jehovah Sedekino. People just call God those names. You know why? Orang-orang hanya memanggil begitu saja. Tahu Because kenapa? those names came by an encounter and revelation. Nama itu ada karena ada encounter dan pewahyuan yang diterima. So you also, Jadi saudara you can juga, call Him saudara bisa memanggil dia, Jehovah open door. memanggil dia Jehovah, pintu yang membuka. Yes. You can call Him, He's my Jehovah open doors. Dia adalah Jehovah yang membuka pintu bagiku. He's my Jehovah that can open my doors. Hanya dia Jehovah yang bisa membuka pintu bagiku. How many of you want God to open doors for you this Seberapa year? dari saudara yang ingin Tuhan membuka pintu Can I bagi see your saudara di tahun hand? ini? Can I see your hand? Boleh saya lihat In the tangannya? name of Jesus, Di dalam nama Yesus, from tonight, mulai malam ini, you will be having testimonies of open doors. engkau akan memiliki kesaksian tentang pintu yang terbuka. Now, very quickly, Dengan cepat, what is open door? apa itu pintu yang terbuka? Now, listen, Dengar ini, because this will change your life. karena ini akan mengubah hidup saudara. What is open door? Apa itu pintu yang terbuka? Doors have two functions: Pintu memiliki dua fungsi saudara. entry, Masuk exit. dan keluar. Entry, Masuk exit. dan keluar. And there are systems that controls doors. Dan ada sistem-sistem yang mengendalikan pintu saudara. There are doors that you use code. Ada pintu-pintu yang memakai kode-kode. There are doors Ada you pintu-pintu don't need code. tidak perlu kode. Just by your presence coming, it opens. Dengan kehadiran saudara, otomatis itu pintu terbuka saudara. There are doors also Ada pintu that you just use your fingerprint, it opens. ketika kita memakai sidik jari, pintu itu terbuka. There are doors also Ada pintu-pintu that needs keys. yang perlu kunci But what saudara. we are trying to say today is this: Yang ingin saya sampaikan adalah it is one thing adalah satu hal to enter a door, untuk memasuki satu and pintu, it's another thing ada hal lain not to have the capacity to come out of the door. untuk punya kapasitas keluar dari pintu itu. Because for some of you looking at me, Kayak beberapa saudara yang melihat saya, God open the door. Tuhan sudah membuka You pintu, entered the door. saudara sudah masuk ke pintu Satan itu, shut the door. tapi setan tutup Because pintu from itu. that door, Karena melalui you pintu are itu, supposed to go to another door. seharusnya saudara itu masuk ke pintu yang To lain. another door, to Ke another door. pintu yang lain lagi. But Satan kept you only in one door. Tapi iblis menahan saudara tetap ada di pintu yang cuma di pintu yang sama So saudara. you are stagnated. Jadi saudara menjadi stuck. You are limited. Saudara terbatas. The same you every year is the same thing happening. Jadi Karush saudara yang sama di setiap tahun tuh ya sama saja, tidak ada perubahan saudara. Leski parush kapash kabahash kilesh. I prophesy to you today. Saya bernubuat bagi saudara In malam the hari name ini. of Jesus. Di dalam nama Yesus. You are moving from one door. Engkau berpindah dari pintu yang To satu another door. ke pintu yang lain, another ke door. pintu yang lain, To another ke door. pintu yang lain, To another ke door. pintu yang To lain, another ke door. pintu yang lain. Shout hallelujah. Teriaklah haleluya. So let me give you three definitions of a door. Saya akan berikan definisi pintu saudara. Number one, door means authorized access. Pintu berarti akses Listen. yang diotorisasi. Listen to me. Dengarkan saya. Anything that gives you authorization Setiap hal yang memberikan otorisasi kepada saudara to access a place untuk memasuki satu tempat, means Artinya, that you have power. saudara punya kuasa. Because you can access a place Karena saudara tidak bisa mengakses ke satu tempat if you were not granted the privilege. kalau saudara tidak mengharapkan satu keistimewaan di sana.
Why did you enter church tonight? Kenapa saudara bisa datang ke gereja malam ini? Because Karena opened the door. pintunya terbuka bagi saudara. You were authorized Saudara diotorisasi to untuk come masuk, here untuk datang ke to sini, worship God. untuk menyembah Tuhan. Where there is no service, Kalau tidak ada ibadah, the door is shut. pintunya tertutup, So dikunci. your access is limited. Jadi akses saudara jadi terbatas So kan? when we talk about open doors, Jadi ketika kita bisa tentang pintu yang it terbuka, means artinya receiving menerima access akses into divine privileges that God has for you. masuk ke dalam keistimewaan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Listen to me. Dengarkan saya. There are divine privileges. Ada keistimewaan ilahi saudara. Jesus died Yesus mati so that you will enjoy life. supaya saudara bisa menikmati hidup. Listen to me. Dengarkan saya saudara. Jesus died Yesus mati so that you can enjoy the Calvary benefits. supaya saudara bisa menikmati keuntungan di Kalvari. Sir, Calvary was not a waste of time. Kalvari itu bukan suatu waktu yang terbuang atau yang sia-sia saudara. By Calvary, Oleh karena by Kalvari, his death, oleh karena by kematiannya, his resurrection, oleh karena by kebangkitannya, his burial, oleh karena by penguburannya, his ascension, oleh karena we kenaikannya, have access kita memiliki akses through his grace melalui anugerahnya into his blessings. masuk ke dalam berkatnya. That's why when you read Revelation Kalau kita baca dalam Wahyu chapter 5 pasal 5 verse 12, ayat 12, John said, Yohanes berkata, worthy is the lamb. Worthy is the lamb. layaklah engkau anak domba Allah. Worthy is the lamb. Anak domba ya, Worthy is the lamb anak domba yang Worthy berharga, is the anak Lamb. domba yang berharga that was slain. yang dikorbankan. Look, listen to me, listen to me. Jesus Yesus died as a lamb, mati sebagai anak domba, but he resurrected as a lion. tapi dia mati bangkit sebagai singa saudara. He died as a lamb, Dia mati sebagai domba, but he resurrected as a lion. tapi dia bangkit sebagai singa saudara. Why? Kenapa? To give you access Supaya memberikan akses into these blessings. kepada berkat ini. Put it for me. Revelation chapter number 5 verse 12. Wahyu 5 ayat 12 Look saudara. at it. Look at the access you have. Let's go. 1, 2, 3. Katayan, Katanya, Dagan, Surah, suara nyaring, anak anak domba yang yang disebeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan dan hormat hormat dan dan kemuliaan dan dan pujian-pujian. You see that? Saudara lihat itu? Jesus died, Yesus mati, resurrected, dia bangkit, seated at the right hand of the Father, duduk di sebelah kanan so that Bapa, you and me supaya saudara dan saya can have access to this. memiliki akses untuk semua ini saudara. Access to power, Akses kepada kuasa, access to wisdom, akses kepada hikmat, access to riches, akses kepada kekayaan, access to glory, akses kepada kemuliaan, access to blessing. akses kepada berkat. I prophesy to you Saya bernubuat kepada from saudara, today, mulai hari ini, these 7 things 7 hal ini saudara begins to manifest in your life. akan mulai bermanifestasi dalam hidupmu. So tell your neighbor, I have access Bilang sama tetanggamu, saya punya akses. Bilang sama kanan through the kirimu. blood of Jesus. Oleh karena darah Yesus. Come on, tell your neighbor, I Bilang, have access. saya punya akses. Pa, I have access. Ibu, I have access. Bu, saya punya akses. Adi, I have access. Adik saya punya akses. Maria, I have access. Maria, aku punya akses. Samantha, I have access. Samantha, aku punya akses. I have access. Saya punya akses. Not because of what I have done. Bukan karena apa yang sudah saya lakukan. I have access Saya punya akses to the blessing kepada berkat-berkat. because of what Jesus has already Karena done. apa yang sudah dilakukan oleh Yesus bagi kita. Somebody shout hallelujah. Katakan haleluya. Number 2, Yang kedua, what is open door? apa itu pintu yang terbuka? Open door means divine opportunity. Pintu yang terbuka artinya kesempatan ilahi. Opportunity. Kesempatan saudara. Please listen to me. Dengarkan saya. God is a God of opportunities. Tuhan adalah Tuhan atas kesempatan-kesempatan. Anytime Setiap kali God wants to lift you
Tuhan ingin meninggikan saudara, God will bring opportunities to you. Tuhan akan membawa kesempatan-kesempatan kepada saudara. Anytime God wants to open the door for you, Setiap kali Tuhan ingin membukakan pintu bagimu, God will bring you into opportunities. Tuhan akan membawa saudara masuk ke dalam kesempatan. Opportunities that you never imagined could come. Kesempatan yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya. Sometimes opportunity to meet people. Kadang kesempatan itu ada bertemu dengan orang lain. That's why be careful how you treat people. Maka dari itu hati-hatilah bagaimana saudara memperlakukan orang lain. People Karena orang lain are the ladder adalah tangga that God uses yang dipakai oleh to Tuhan move you to your next level. untuk memindahkan saudara masuk ke dalam level So yang berikutnya. anytime you pray, Jadi setiap kali you saudara say, berdoa, God bless me. Tuhan berkati God aku. open door for Tuhan me. bukakan pintu What bagiku. you are saying is, Apa yang kau katakan adalah, God Tuhan, connect me to a man hubungkan aku dengan seseorang that will give me opportunity. yang memberikan aku kesempatan. Am I talking to somebody here? Ngerti ya saudara ya? Opportunity. Kesempatan. That's what the Bible says. Maka itu Alkitab berkata, Proverbs chapter 4 verse 18. Amsal 4 ayat 18. The Bible says, the path of the just, Jalan orang benar. the path of the just, Jalan orang benar. the path of the just Jalan orang benar is like adalah seperti a shining light akan terus bersinar terang. that shineth more Yang akan semakin bersinar, More. akan semakin terang More. bersinar, semakin More. terang, semakin terang unto the perfect day. sampai rembang tengah hari. When God opens your door, Ketika Tuhan membuka pintu bagimu, every day of your life, setiap hari di hidupmu there is addition. akan ada penambahan. Your today will always be better than yesterday. Hari ini akan lebih baik selalu dari hari And kemarin. your tomorrow will always be better than today. Dan hari besok akan selalu lebih baik daripada hari ini. Get ready. Bersiap-siap saudara. God wants to give us opportunity this year. Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada kita di tahun ini. Do you know, Tahukah saudara, in the time of COVID-19, di masa waktu COVID-19, for some people, untuk sebagian it was orang, an opportunity to be rich. itu menjadi kesempatan bagi mereka menjadi kaya. Others Yang lain saw it melihat itu as a challenge. sebagai tantangan. For others, Tapi yang lain lagi saw it melihatnya as an opportunity sebagai to kesempatan. be financially blessed. Secara keuangan mereka diberkati. So when challenges comes on your way, Jadi ketika tantangan dalam perjalanan menujumu, your approach to the challenges pendekatan kita terhadap tantangan itu must be positive. haruslah positif saudara. See opportunity in every challenges. Lihatlah kesempatan di dalam setiap tantangan saudara. That was what David did. Itulah yang dilakukan oleh Daud saudara. Goliath, Goliat so big, begitu besar saudara. for 40 days, Selama 40 hari, morning, evening, pagi sore, he will come. Goliat akan datang. He will mock Israel. Dia akan menghina, mencela bangsa Israel. Send me a man. Send me a man Kirimkan aku seseorang that can fight me. yang bisa berkelahi dengan aku. Saul went to hide. Saul bersembunyi saudara. David Daud, came from the forest. dia keluar dari hutan. He asked his brothers, what is happening here? Dia bertanya kepada saudaranya, apa yang sedang terjadi di sini? And they told him, Dan dikasih tahu, Goliath has been threatening Israel. Goliat telah menghina bangsa Israel. And he said, what will be done to the man who kills him? Dan apa yang akan didapatkan oleh seseorang yang bisa membunuh orang He ini? said, the king will give you his daughter. Oh, raja akan memberikan putrinya. And your family will not pay tax in Israel. Dan keluargamu tidak akan membayar pajak sama sekali. David said, wow. Dan Daud berkata, wow, This is an opportunity ini adalah kesempatan for the anointing to become a king. untuk urapan untuk menjadi seorang raja. He took the risk. Dia mengambil resiko saudara. That is why Itulah mengapa any man that must see opportunity, setiap orang yang bisa melihat kesempatan, you must take risk. saudara juga harus siap You mengambil must resiko. come out of your comfort zone. Saudara harus keluar dari zona nyaman You saudara. must stretch yourself Saudara harus menarik diri so that you saudara can access opportunity. supaya saudara bisa mengakses setiap kesempatan itu. And David took the opportunity, Dan Daud mengambil kesempatan. killed Goliath, Dia membunuh Goliat. and the rest is history. The rest became history. Dan akhirnya menjadi sejarah saudara. The women, Dan para wanita, you know, women can talk. wanita itu bisa Women ngomong. can praise. Wanita bisa women ngomong, juga began to bisa sing. memuji, bisa menyanyi. David, Daud, David, Daud, David. Daud. Maybe they are from Africa. I don't know. Mungkin mereka dari Afrika, saya juga nggak tahu saudara. They were dancing. Mereka menari saudara. Daud, David, 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 Daud, David. Daud. And they said, Ya mereka berkata, Saul killed 1,000. Saul membunuh 1000. David, Daud 10,000.
You know 10.000. what they were saying? Apa yang mereka katakan, saudara? David had 10,000 opportunity. He took advantage of it. Daud memiliki kesempatan 10.000 kali lipat, saudara, dan dia ambil kesempatan itu. Listen to me. Dengarkan saya. When God opens your door, Ketika Tuhan membuka pintu, saudara, all your enemies, semua musuh-musuh those saudara who like you, yang suka kepada those who saudara, don't like you, yang tidak suka sama saudara, they will begin to sing for you. mereka akan bernyanyi bagi They'll saudara. begin to call your name. Mereka akan menyebut atau memanggil namamu. Are you ready for opportunities? Apakah saudara siap untuk kesempatan? Say, I receive opportunity. Katakan, saya terima kesempatan. Say, I receive opportunity. Katakan, saya terima kesempatan. Lift up and say, I receive Angkat tangan saudara, opportunity. katakan, saya terima kesempatan. Say, in the name of Jesus. Katakan di dalam nama Yesus. That's good. Say, in the name of Jesus. Katakan di dalam nama Yesus. In Di 2024, tahun 2024, my opportunities kesempatanku come. datang. Look at the way I'm doing. Lihat cara saya lakukan. The way we do in Africa. Cara gaya di Lift up Afrika. and say, in the name of Jesus. Katakan di dalam nama Yesus. 2024, Tahun my 2024, opportunity kesempatanku come to me. datang kepadaku. 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 Come. Datang, 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 datang. Number 3, Yang ketiga, what is open door? apa itu pintu yang terbuka? It's an invitation Adalah undangan into a higher level. ke tempat yang lebih tinggi. You remember? Saudara ingat, All the churches, semua gereja-gereja, there is no one God told them He was going to open their doors. tidak ada satu gereja pun yang Tuhan berkata, Tuhan akan membuka pintu bagi mereka. Only Philadelphia Church. Hanya gereja Philadelphia saja. God told them, Tuhan beritahu kepada mereka, I will open. aku akan membuka. That means Artinya, their level had changed from other churches. artinya level mereka sudah berubah dibandingkan dengan gereja yang lain. Anytime God opens your door, Setiap kali Tuhan membuka pintu bagimu, God has just raised you Tuhan sedang meninggikan atau menaikkan saudara to a higher level. ke tempat yang lebih tinggi. How do we know? Bagaimana kita bisa tahu? Revelation chapter 4, Wahyu 4 from verse 1 to 2. sampai ayat 1 dan 2. God told John, Tuhan beritahu kepada Yohanes, come up, mari datang come naik. up, Mari datang and naik. I will show you Dan aku akan menunjukkan kepadamu. things that are in the heavenlies. Ini adalah tempat-tempat surgawi. And immediately, Dan dengan segera, John Yohanes saw a door open. dia melihat ada pintu yang terbuka. You see that? As he ascended on high, Ketika dia dibawa naik ke tempat tinggi, he saw the door open. dia melihat pintu itu terbuka. Can I tell you tonight? Boleh saya beritahu saudara malam ini? Your present level has changed. Level saudara sekarang ini sudah berubah. God is about to change your level. Tuhan akan mengubah level saudara. Lift up your hand and say, Lord, change my level. Angkat tangan saudara, katakan, Tuhan, ubah levelku. change my level. Tuhan, ubah levelku. Oh, you are not talking. Say, Lord, change my level. Sekali lagi saudara, Tuhan, ubah levelku. Now, look at something I'll show you, then I begin to close. Saya akan tunjukkan dan sebentar lagi saya akan tutup. 1 Corinthians 1 Korintus 16, 16 9. ayat 9. Go there, open your Bible. Mari kita buka 1 Korintus 16 ayat 9. Anytime you come to church, Setiap kali kita datang ke gereja come saudara, with your Bibles. datanglah bawa gereja, bawa Writing Alkitab, materials. bawa buku catatan. Very important. Sangat penting saudara. It's a character of a believer who wants to grow. Ini adalah karakteristik untuk orang percaya yang mau bertumbuh saudara. 1 Corinthians 1 Korintus 16:9. 16 ayat 9. I want us to read it together. Saya ingin kita semua baca bersama. Oh Jesus, we bless your name. You open the doors no man can shut. Let's read together. I want to go. For a great and effectual door. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku. Let's read together, church, everybody, like Mari- a mass choir. Ya, mari kita baca sama-sama seperti paduan suara. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Now, when you read this place, Ketika kita baca ayat ini, it was written by Apostle Paul. itu ditulis oleh Rasul Paulus. Paul was a great apostle. Paulus adalah rasul yang besar. He was called a foundational apostle. Dia disebut dengan rasul yang membangun fondasi. Paul wrote close to 14 books in the New Testament. Dia menulis 14 kitab di Perjanjian Baru. So when Paul is talking, you must listen. Jadi ketika Paulus ini berbicara, kita harus mendengar saudara. You listen for 2 reasons. Kita mendengar untuk 2 alasan. Because of his encounters Karena encounter yang dia miliki. and because of his experiences. Dan karena pengalamannya. So here Paul says, Jadi di sini Paulus berkata, a great
door is open to you, Ada satu pintu yang besar terbuka bagimu. but there are many enemies. Tapi ada banyak penentang atau musuh di sana. Listen to me. Dengarkan saya. The door God wants to open for you Pintu yang ingin Tuhan bukakan bagi saudara, is great, itu besar, is wide, itu lebar saudara. but there is a challenge. Tapi ada tantangan di sana. There will be enemies. Ada musuh-musuh di sana. If you don't have an enemy, Kalau saudara tidak memiliki musuh, you don't have a future. saudara tidak punya masa depan. Your enemy Musuh saudara is not your brother and your sister. bukan saudara-saudarimu. Your enemy is the devil. Musuh saudara adalah si iblis. He's going around Dia berkeliling looking for whom he may devour. mencari sesuatu yang bisa diterkam So olehnya. God says, I have opened the door, Jadi Tuhan kata, aku telah membukakan but there pintu. is an enemy Tapi ada that penentang di is sana standing against the door I have opened. yang menentang supaya pintu itu terbuka saudara. So what do? Jadi apa yang You harus kita have lakukan? a responsibility Saudara punya tanggung jawab to deal with that enemy, untuk berurusan dengan musuh itu. to tell him to go behind you, Untuk berkata kepada musuh itu bergerak atau ke belakang. because you have the key. Karena saudara punya kunci. The key is for what? Kunci untuk apa To saudara? bind Untuk mengikat and to loose. dan untuk melepaskan. Jesus says, Yesus berkata, I've given you the keys aku telah memberikan kunci of the kepadamu. kingdom of heaven. Kunci kerajaan surga. What things soever you bind on earth Apapun yang kau ikat di dunia ini, is bound in itu heaven. juga akan terikat di surga. And whatever you lose on Dan earth apapun yang kau lepaskan di bumi, is loose in itu heaven. juga akan terlepas di surga. So tonight, Jadi malam ini what saudara, is that key? apa itu kuncinya? That key is the word of God. Yaitu kunci itu adalah firman The Tuhan. knowledge of the word of God. Pengetahuan akan firman What Tuhan. is that key? Kunci apa lagi The saudara? power of God. Yaitu kuasa What Tuhan. is that key? Kunci apa The lagi? authority of God. Yaitu otoritasnya Tuhan. You need to start using it. Saudara perlu mulai memakainya. Put the word of God in your mouth Pakailah firman Tuhan saudara. and declare God's Dan word. mulai deklarasikan And say dalam in mulut the name saudara. of Jesus, Di dalam nama my Yesus, doors of finances must open. pintu keuanganku harus terbuka. My international doors must open. Pintu internasionalku harus My terbuka. doors of marriage must open. Pintu pernikahanku harus My terbuka. doors of ministry must open. Pintu pelayananku harus My terbuka. doors of opportunity must open. Pintu kesempatanku harus terbuka. The power of God is in you. Kuasa Tuhan ada di dalam saudara. Start using it Mulai pakai saudara by declaring dengan mendeklarasikan God's word firman Tuhan, firman Tuhan for that door untuk pintu itu to open. terbuka saudara. I can tell you this. Saya boleh beritahu seperti ini. The next time I will come here, Lain kali ketika saya datang lagi, there will be big testimonies akan ada kesaksian yang besar that your doors are already open. bahwasanya pintu saudara sudah terbuka. Let me show you something. Saya ingin tunjukkan sesuatu. Listen to me. Dengarkan saya. There are things that opens doors. Ada hal-hal yang bisa membuka pintu. Do you notice? Apakah saudara memperhatikan For this church, untuk gereja ini? Jesus did not say, Yesus tidak berkata, oh, you prayed and fast. oh kalian sudah berdoa dan berpuasa. He didn't say prayer there. Tuhan tidak berkata sedemikian. Prayer is good. Doa itu baik saudara. I pray lots. Saya berdoa sangat banyak saudara. Fasting is good. Berpuasa itu baik. I fast a lot. Saya juga berpuasa sangat banyak saudara. At least in a week, Dan dalam I seminggu, fast 4 times. saya bisa berpuasa 4 kali. In a month, Dalam sebulan, 3 days dry fasting. I do it. ya tiga hari puasa saudara, tanpa makan, tanpa minum. Just to command the month to open. Untuk memerintahkan supaya bulan-bulan itu terbuka saudara. Just drink only water and just, Mungkin hanya minum air, I love it. Fasting is good. ya puasa itu baik saudara. But beyond fasting, Tapi lebih dari puasa, there are things ada hal-hal that opens yang doors. bisa membuka pintu. And some of us are missing out in these things. Dan beberapa dari kita melewati hal ini saudara. There are 5 of them, Ada 5 saudara. but I'll give you 3 Tapi today. saya akan berikan 3. I usually tell people, Saya sering beritahu kepada orang, don't look for prophecy to receive. jangan mencari nubuatan untuk diterima saudara. Look for instruction to obey. Carilah instruksi untuk ditaati. When you obey instruction, Ketika saudara mentaati instruksi, prophecy will work. nubuatan itu akan bekerja. When you are disobedient Ketika saudara tidak taat, and prophecy comes on you, dan ketika nubuatan itu datang, the prophecy cannot work nubuatan itu tidak bisa bekerja. because there'll be a limitation. Karena ada keterbatasan di sana. I'm going to show you the quality of this church. Saya akan tunjukkan kualitas dari gereja. Why did God open their doors? Kenapa Tuhan membuka pintunya mereka? Why did God Kenapa Tuhan open their doors? membuka pintu mereka?
Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I need your grace, Jesus. I need your grace, Jesus. I need your grace, Jesus. Come and help me through this phase, Jesus. Come and help me through this phase, Jesus. I need your grace, Jesus. I need your grace, Jesus. I need your grace, Jesus. Come and help me through this phase, Jesus. Come and help me through this phase, Jesus. I need your grace, Jesus. I need your grace, Jesus. I need your grace, Jesus. Come and help me pass this phase, Jesus. Come and help me pass this phase, Jesus. You can't open your doors Saudara tidak bisa membuka pintu saudara without His grace. ketika tidak ada anugerah di sana. Paul says, Paulus berkata, I am what I am aku ada sebagaimana aku ada by the grace of God. oleh karena kasih karunia Tuhan. It is that grace Oleh karena kasih karunia itulah that gives us structure to go into our future. untuk memberikan kita struktur The grace. untuk kita masuk ke dalam masa depan kita. I know you are powerful. Saya tahu saudara cukup hebat. I know you are smart. Saya tahu saudara I pintar. know you are a graduate. Saudara lulusan kuliah. I'm also a graduate. Saya juga lulusan. But there's a Kuliah. limit your certificate can take you to. Tapi ada sertifikat yang terbatas yang bisa membawa kita lebih jauh. There are doors your certificate cannot open. Ada sertifikat yang tidak bisa kita pakai untuk membuka pintu, saudara. I met a man, Saya bertemu dengan seseorang, 50 years. sudah 50 tahun, He had PhD. punya PhD, He had 2 degrees. punya 2 He gelar, had 2 masters. punya 2 master, No job, gak punya kerjaan, no wife. gak punya istri, saudara. It's only the grace of God. Semua karena anugerah dan kasih karunia-Nya. When God's grace is upon your life, Ketika kasih karunia-Nya ada pada saudara, you don't beg for doors. saudara tidak perlu mencari pintu itu. Doors will open on its own account. Pintu akan terbuka lebar bagi saudara. Just carry His grace. Hanya ayo kita ambil, bawa anugerah kasih karunia-Nya. Just carry His presence. Seperti kita membawa hadiratnya. As a businessman, Sebagai seorang bisnismen, carry His presence. bawa hadiratnya saudara. As a career person, Sebagai orang yang berkarir, carry His presence. bawa hadiratnya. That presence Hadirat itu will saudara, make the difference yang akan membuat perbedaan-perbedaan Your business, di dalam bisnismu, your career, di dalam karirmu, in your family. di dalam keluargamu. And I'm going to be praying for people tonight Dan malam ini saya akan berdoa untuk kita semua who wants God yang menginginkan Tuhan to open that door. untuk membukakan pintu itu. That door. Pintu itu saudara. I'm telling you what God is telling me. Saya sedang beritahu apa yang Some sedang of you, sir. Tuhan katakan. Some of you, Beberapa dari saudara, on that 24 hours, dalam 24 jam God will open the door. Tuhan akan membuka pintu bagimu. For some of you, Beberapa dari saudara, 72 hours. ada yang 72 jam. For some, Beberapa lagi, one day, mungkin 1 3 hari, days. 3 hari. For some of you, Beberapa dari by saudara, this time next week, mungkin minggu depan, doors will just open. pintu akan terbuka bagi saudara. If your door must open, Kalau pintu saudara harus terbuka, the first thing God must see in your life, hal pertama yang Tuhan harus lihat di dalam hidup saudara, that's what He saw concerning the Philadelphian church. yang dilakukan oleh gereja Philadelphia. He said, Dikatakan, I know your works. aku tahu pekerjaanmu. I know your works. Aku tahu pekerjaanmu. How? Bagaimana saudara? Open
door begins with God noticing your work. Pintu terbuka ketika Tuhan mulai memperhatikan pekerjaan saudara. Please listen to me. Dengarkan saya. There are 3 works. Ada 3 pekerjaan. Number 1 Yang pertama, is your work for God. pekerjaan saudara untuk Tuhan, That is your service to God. yaitu pelayanan saudara, melayani saudara. Number 2 Yang kedua, is your service to humanity. yaitu melayani sesama. Number 3 Yang ketiga, is the works of your hand. yaitu pekerjaan tanganmu. Your career, your Nah, business. It's a karir work. saudara, bisnis saudara itu adalah pekerjaan. There are people Ada orang-orang who want God yang menginginkan to Tuhan open doors for them, membuka pintu buat mereka, but they are lazy. tapi mereka malas. They are not doing anything with their hands. Gak ada yang dilakukan dengan tangannya saudara. They sit in the house Mereka cuma duduk-duduk From di rumah morning dari pagi till night, sampai malam, wasting life and wasting time. habisi waktu dan kehidupan saudara. God will never bless a lazy man. Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang malas. He said in his word, Di firman-Nya dikatakan, I will bless the works of your hand. aku akan memberkati pekerjaan tanganmu. The works of your hand Pekerjaan tangan saudara is called the opportunity to release his blessing to you. adalah kesempatan bagi Tuhan untuk melepaskan berkatnya ke dalam saudara. I know your works. Aku tahu pekerjaanmu. Does God knows your work? Apakah Tuhan tahu pekerjaan saudara? The work you do, is it genuine? Pekerjaan saudara lakukan, apakah itu dari kesungguhan hati? Are you sincere in the works of your hand? Apakah saudara punya satu ketulusan hati di dalam segala pekerjaanmu? You must walk. Saudara harus bekerja. Abraham walked. Abraham tuh bekerja saudara. Isaac walked. Ishak bekerja. Jacob walked. Yakub bekerja. Joseph walked. Yusuf bekerja. All our fathers of faith were walkers. Semua bapak iman kita, semuanya Listen. bekerja. Nothing works until you walk. Tidak ada sesuatu pun yang akan bekerja sampai saudara bekerja. Walk in his house. Bekerjalah di dalam rumahnya Tuhan. Many of us, Banyak dari kita, we just come to church, kita hanya datang ke gereja, sit on chair, duduk di kursi, after service, setelah selesai ibadah, bye-bye. bye-bye. No work for God. Tidak ada pekerjaan yang diberikan untuk Tuhan. My parents Orang tua saya have been preaching sudah berkhotbah for 45 years now. 45 tahun sekarang. Every time Setiap kali I see them saya melihat mereka, still working for God. mereka terus Still bekerja, pushing. terus masih Still pushing. maju, terus maju I untuk said, Tuhan. Dad, Saya bilang, Dad, Pak, you are old. kamu tuh udah tua, Take it easy. santai dikit lah. He said, no, Dia bilang, enggak, I'm working for my father. aku bekerja untuk Bapakku. See, Lihat saudara, this complacent Christianity, kekristenan yang rumit ini, you serve God when you want. saudara hanya ingin melayani Tuhan ketika saudara ingin atau mau saja. It won't take you far. Itu tidak bisa membawa saudara pergi jauh. Work for God. Bekerjalah untuk Tuhan. Serve God Layanilah with Tuhan. your time, Dengan waktu your saudara, skills, dengan keterampilan your saudara, energy, dengan energi your saudara, resources. dengan sumber-sumber daya saudara. Use it to work for God. Kerjalah untuk Tuhan. So that when you stand before Him Jadi ketika saudara berdiri di hadapannya Tuhan, in eternity, di kekekalan, He will be proud of you. Tuhan akan bangga kepada saudara. If you are in this church, Kalau saudara di gereja ini, your resources sumber daya saudara has not entered the work. belum masuk dalam pekerjaannya Your Tuhan. time Waktu has saudara not entered the work. belum masuk dalam Your pekerjaan. resources, your Sumber-sumber saudara, talent, your talenta, skills has keterampilan not entered the work. belum masuk dalam pekerjaan. Something is wrong. Ada sesuatu yang salah saudara. I know Saya tahu your works. pekerjaanmu. God sees our works. Tuhan melihat setiap pekerjaan kita. The Father Bapa walked. bekerja. Jesus Yesus walked. bekerja. John chapter 9 verse 4. Yohanes 9:4. Jesus says, Yesus I berkata, must do the work of my Father. aku harus melakukan pekerjaan Bapakku. So work is not a choice. Work is a must. Jadi pekerjaan itu bukanlah pilihan, tapi adalah keharusan. The Father walked. Bapa bekerja. Jesus walked. Yesus The bekerja. Holy Ghost is still walking. Roh Kudus sampai sekarang masih bekerja. And you are not walking. Dan saudara tidak bekerja. Walk for God. Bekerjalah untuk Tuhan saudara. I started in church Saya mulai di gereja as a keyboardist. sebagai pemain keyboard saudara. I was our church keyboardist. Saya memulai dengan sebagai seorang pemain keyboard. When others play, Waktu orang lain memain, they want money. mereka
melayani seperti itu, mereka pingin uang. But I tell them, Tapi saya bilang sama mereka, I don't want money. saya nggak pingin uang. I want to use my talent Aku ingin pakai talentaku to serve God. untuk melayani Tuhan. Look at me today. Lihat saya hari ini. Serving God does not reduce you, it increases you. Melayani Tuhan itu tidak mengurangi saudara, tapi memberikan penambahan, kenaikan kepada saudara. When you serve God, Ketika saudara melayani Tuhan, God will service you. Tuhan akan menservis God saudara. will service your children. Tuhan akan menservis anak-anak God will saudara. service your children's children. Tuhan akan menservis anak-anak cucu-cucu saudara. If you do God's will, Kalau saudara melakukan kehendaknya Tuhan, God will pay your bills. Tuhan akan membayar semua tagihan-tagihan saudara. If you do God's will, Kalau saudara melakukan kehendaknya Tuhan, God will pay your bills. Tuhan akan membayar tagihan-tagihan saudara. Look at this church, Lihatlah gereja ini, great church. gereja yang luar biasa, Have a vision memiliki visi for nations. untuk bangsa-bangsa. You are in the right place Saudara ada di tempat yang because tepat, God's heart is for nations. karena hatinya Tuhan adalah untuk So if you are in bangsa-bangsa. this kind of church, Kalau saudara ada di gereja ini, serve God layanilah with Tuhan all of your life. dengan kehidupan saudara. I know Saya tahu your works. pekerjaanmu. I'm not going to talk that too much because I've taken time. Ya, saya kan tidak panjang lebar tentang hal ini. Because Karena when I go into this, kalau saya masuk lebih dalam, we can't finish for 2 days. kita tidak bisa selesai dalam 2 hari, saudara. Your works Pekerjaanmu to humanity. kepada sesama. Learn to touch people with your life. Belajarlah menjamah hidup orang lain melalui hidupmu. Yes. You see a brother in church Saudara melihat ada seorang saudara A sister di in gereja, church ada seorang saudari di is suffering. mereka menderita. Touch their lives. Jamah hidup mereka. That's charity. Doing good works. Lakukan pekerjaan baik bagi mereka. And heaven Dan surga will take record akan mencatat, saudara, of this little thing you do. setiap hal-hal kecil yang saudara lakukan. You see Papa Saudara lihat Pak Adi preaches on Sunday khotbah di hari and he Minggu. blesses you with the word of God. Dan dia memberkati saudara dengan kebenaran firman And you Tuhan. are blessed. Dan saudara diberkati. Go and meet him. Temui Pak Adi. Oh, Pa, Pak, thank you for blessing me today. terima kasih sudah memberkati aku hari Ibu, ini. thank you for blessing me today. Ibu terima kasih sudah memberkati Please, aku hari ini. I bless you with this little thing. Ini aku mau memberkati dengan Just- sedikit yang aku punya. Just by cold water. Hanya dengan air dingin sedikit, seteguk air, That's works. itu bekerja, saudara. Papa announces, Pak Adi memberikan oh, pengumuman. next month Bulan depan, we are going to Iran for mission. kita akan pergi ke Iran untuk misi. We want you to support. Kita mau kalian semua mensupport. Oh, Pa, don't talk about it. I will volunteer. I will support this. I may not go physically, but my resources will go. Pak, mungkin saya tidak akan pergi tapi sebagai sukarelawan, tapi saya punya sumber daya ini, tapi saya akan mendukung pekerjaan ini, misi di sana. Please, I beg you, Saya mohon saudara, in the name of Jesus, di dalam nama Yesus, walk for God. bekerjalah untuk Tuhan. You know why? Saudara tahu kenapa? When you walk with God, Ketika saudara bekerja bersama then you dengan can Tuhan, walk for God. maka dari itu saudara bisa bekerja untuk Tuhan. If you are not walking with God, Kalau saudara tidak bekerja bersama dengan it Tuhan, will be difficult to walk for God. sangatlah susah untuk bekerja untuk Tuhan. Number 2, Yang kedua, I think I need to close like this. mungkin saya perlu tutup dengan ini, saudara. Let me close. I just feel the spirit of prayer. Saya melihat roh doa, saudara. Okay, let me just add number 2. Saya tambahkan nomor 2. God saw in this church. Tuhan melihat di gereja ini. He said, I know Saya tahu that your strength kekuatanmu. is small. Kekuatanmu kecil atau kekuatanmu tidak seberapa. What does it mean? Apa artinya, If saudara? God is going to open your door, Kalau Tuhan ingin membukakan pintu bagimu, depend on Him. bergantunglah kepada Dia. Depend on Him. Bergantunglah kepada Dia. Depend on His strength. Bergantunglah kepada kekuatannya. Always recognize Selalu mengenali, I am nothing without Him. aku bukan siapa-siapa tanpa Dia. Everything I am is because of Him. Segala sesuatu tentang aku, semua karena Dia. Because you cannot open the door by yourself. Karena saudara tidak bisa membuka pintu saudara sendiri dengan diri saudara sendiri. You need His strength Kita perlu kekuatannya to open the door. untuk membuka pintu itu. Number 3, Yang ketiga, He said, Dia berkata, you have kept my word. engkau telah menuruti firman-Ku. If God is going to open your door, Kalau saudara ingin Tuhan membuka pintu bagi Number saudara. 3. Yang ketiga, keep God's word. turuti firman-Nya. You know why? Saudara tahu kenapa? God's word is your asset. Firman Tuhan adalah aset bagi kita.
Your future is in His word. Masa depan saudara ada di dalam firman-Nya. Every word God speaks to you, Setiap firman Tuhan yang diucapkan pada saudara, don't lose it. jangan sampai itu hilang saudara. Keep it. Jagai. God says He's going to bless you. Tuhan katakan, Tuhan akan memberkatimu. Don't lose the word. Jangan sampai saudara kehilangan firman itu. Onto that word. Terus pegang erat firman itu saudara. Remind God of His word. Ingatkan Tuhan tentang firman-Nya. Because heaven and earth Karena surga dan bumi shall pass away, akan berlalu. but His word will never Tapi fail. firman-Nya tidak akan pernah gagal. Psalm 119, Mazmur 119 verse 89. ayat 89. He said, your word is settled in heaven. Firman-Mu bertahta kekal di tempat abadi, tempat kekal abadi di Psalm surga. 119, Mazmur verse 119 105. 105. Thy word, Firman-Mu, thy word firman-Mu is a lamp adalah pelita unto my feet bagi kakiku and a light dan terang unto my path. bagi jalanku. Psalm 119, Mazmur verse 119 130. 130. The entrance of your word Firman-Mu yang masuk gives me light memberikan aku terang and understanding. dan pengertian. John chapter 1. Yohanes In 1. the beginning was the word, Pada mulanya adalah and firman. the word was with Dan God, firman itu adalah and the word was God. dan firman itu adalah All Allah things sendiri. were made by the word. Dan segala sesuatu dijadikan And oleh karena without firman the Tuhan. word, Dan oleh karena firman-Nya Nothing was made that was made. tidak ada sesuatu pun yang jadi oleh In karena firman-Nya. him was light, Di dalam Dia ada terang. and the light was the life of man. Dan terang itu adalah terang And the manusia. light shines in darkness, Dan terang itu bersinar di dalam kegelapan. and darkness cannot comprehend. Dan kegelapan tidak bisa menutupinya. Hold on to the word. Terus berpegang pada firman-Nya. Yes, God said Tuhan berkata, He's going to heal me, Tuhan akan sembuhkan aku. but I'm feeling the sickness. Tapi saya merasakan sakit itu. Said, no, Saudara I berkata, hold on tidak. to His Aku word. terus pegang By firman-Nya. His stripes, Oleh karena biru darah Yesus, I am healed. aku sudah sembuh. Always use scripture to cancel symptoms. Selalu pakai ayat firman Tuhan untuk mematahkan setiap gejala yang ada, saudara. Oh, I am in debt. Oh, aku sedang punya utang. Satan, shut up. Setan, diam. His word say, Firman-Nya berkata, my God shall supply Tuhanku akan memenuhi all my needs segala keperluanku according to His riches in menurut glory. kekayaan dan kemuliaannya. Doctor says you're going to die. Dokter berkata engkau akan Say, mati. Engkau no. berkata tidak. His word says, Firman-Nya berkata, I shall live aku akan hidup to declare untuk untuk menyatakan the goodness of the Lord kebaikannya Tuhan in the land of the living. di tanah sepanjang hidupku. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu semua, I close by saying tonight, saya akan tutup dengan bicara this begini. is your season Ini adalah musim saudara for open door. untuk pintu yang terbuka. It's possible Sangatlah mungkin if only you believe. hanya jika saudara percaya. There are 5 doors we're going to pray right now. Ada 5 pintu yang akan kita Number doakan. 1 Yang pertama, is the door of possibilities. pintu kemungkinan. From today, Mulai hari ini, anything you touch, apapun yang saudara pegang, you will see possibilities. saudara akan melihat kemungkinan. No more impossibilities. Tidak ada lagi yang namanya kemustahilan. Number 2 Yang kedua, is the door of financial yaitu abundance. pintu keuangan kelimpahan. Isaiah 45. Yesaya 45. God told Cyrus, Tuhan berkata kepada Kores, I will show you aku akan menunjukkan kepadamu riches kekayaan of secret di places. tempat-tempat yang tersembunyi. So God is going to give us Jadi Tuhan akan memberikan kepada kita doors pintu, of financial abundance, pintu kelimpahan keuangan. so that we can be blessed Supaya kita bisa diberkati to be a blessing menjadi berkat saudara to His kingdom. untuk kerajaannya. Number 3, Yang ketiga, God is going to open the door of ministry. Tuhan akan membuka pintu pelayanan. Paul prayed that prayer. Paulus berdoa He said, untuk doa he itu. said, pray for us Berdoa untuk that kami God will open the door of ministry. supaya Tuhan membuka pintu pelayanan bagi God kami. is going to open the door of ministry for this church. Tuhan akan membuka pintu pelayanan untuk gereja ini. More nations will open. Bangsa-bangsa akan mulai lebih terbuka lagi. Number 4, Yang keempat, God is going to open the door of opportunity. Tuhan akan membuka pintu kesempatan. Get ready. Bersiap-siap Some of saudara. you, Beberapa dari saudara, opportunity will open for you in Dubai, kesempatan itu akan terbuka bagi saudara di Dubai, in America, di in Amerika, Africa, di Afrika, in Europe. di Europe. God is going to open opportunities for Tuhan you. akan membuka kesempatan itu bagi saudara. Somebody shout hallelujah. Katakan haleluya. Number 5, finally, Yang kelima, yang terakhir, is the door of favor. yaitu pintu perkenanan. God's going to open the doors of favor. Tuhan akan membuka pintu perkenanan. I call it the door of acceptance. Saya sebut itu pintu penerimaan. People just like you. Orang itu suka saudara begitu saja. People just give to you without asking. Mereka akan beri kepada saudara tanpa saudara harus meminta. Get ready as we pray tonight.
bersiap saudara ketika nanti kita berdoa, The doors are about to open. pintu itu akan terbuka Are bagi you saudara. blessed tonight? Apakah saudara diberkati malam ini? Those of you watching online, Beberapa saudara yang menonton secara online, get ready also. bersiap-siap juga. The same anointing Urapan yang sama from this great house dari rumah Tuhan yang luar biasa ini is reaching you now. akan menjangkau saudara. And your doors will open. Bahwasanya pintumu juga akan terbuka. Hallelujah. Haleluya. Lift up your hands. Angkat tangan saudara. Thank you, Lord. The power of God is going to touch people right now. Kuasa Tuhan akan menjamah saudara. I see God dropping keys. Saya melihat Tuhan menjatuhkan kunci-kunci. Keys. Kunci-kunci. Some of you, your keys may come in form of ideas. Beberapa saudara mungkin kunci itu ada menerima ide-ide. And that idea will open the door. Yaitu kunci untuk membuka pintu. Some of you, your keys may come in form of innovation. Innovation. Mungkin kunci itu ada saudara terima dalam bentuk inovasi. Just open your hands. Something will drop now. Buka tangan saudara. Sesuatu akan turun dan di tangan saudara. There is an anointing. Ada urapan. Before God begins to drop the keys, Sebelum Tuhan memberikan kunci itu, you want to make your ways right with God. saudara harus memiliki satu kehidupan yang benar di hadapannya. You are not sure of your life. Kalau saudara belum yakin dengan hidupmu, That Jesus comes. bahwa Yesus datang, You have access to Him. kau memiliki akses untuk datang kepadanya. Because that is the first open door. Karena itu adalah kunci yang pertama, itu kunci Open pintu yang door to terbuka. Jesus. Kunci pintu bagi Yesus. You are struggling with a habit, with a sin. Saudara bergumul dengan kebiasaan dosamu. Just put your hands on your chest Taruh tangan di dadamu and pray this prayer with me. dan ikuti doa saya. Say, Lord Jesus, Katakan, Tuhan Yesus, I come to you tonight. aku datang padamu ya Tuhan malam I ini. confess all my sins to you. Aku mengakui semua dosaku di hadapanmu. Please forgive me Ampuni aku ya Tuhan of all my sins. atas semua dosa-dosaku. Wash me Basuh aku Tuhan with your precious dengan blood. darahmu yang berharga. Open unto me Bukakan pintu bagiku the Tuhan, door of yaitu righteousness. pintu kebenaran. Help me to live right. Bantu aku tuh hidup benar. Thank you, Father, Terima kasih Bapa for saving me tonight. telah menyelamatkan aku malam In ini. Jesus' Di name. dalam nama Yesus. The power of God is going to drop now. Kuasa Tuhan akan turun. Some of you, Beberapa dari you saudara, will feel like hotness. saudara merasakan ada panas. Some of you, Beberapa dari you feel saudara, like ice water. seperti ada rasanya ada air es. There's going to be different manifestations. Akan ada manifestasi yang berbeda-beda. Ushers, Para asyir, you help me bring them to the front gently tolong bantu bawa mereka maju ke depan so dengan that, lembut so that they will not injure themselves. supaya mereka tidak terluka. God dropped this in my heart. Tuhan taruh di dalam hati He saya, said there are people here tonight. ada orang-orang di sini malam He's going ini. to open your doors. Tuhan akan bukakan pintu bagimu. And when God speaks, Dan ketika Tuhan berbicara, God will fix. Tuhan akan yang memperbaiki, So open your hands right semuanya. now. Mari angkat tangan saudara. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Ushers, are you ready? Para asyir, engkau siap? Jesus, Yesus, you are the door. engkaulah sang pintu itu. We ask tonight, Kami minta malam ini ya Tuhan, wherever your children are standing, di mana para anak-anakmu berada saudara, and those watching online, dan mereka yang menonton secara online, I decree, aku nyatakan, let the key, biarlah kunci-kunci itu, the power to open doors, kuasa untuk membuka pintu, let it come. biarlah itu datang. Open your hands as I close right now. Mari kita semua buka tangan kita sebelum kita tutup. I pray for you tonight. Saya berdoa bagi saudara malam hari ini, May the Lord cause your doors biarlah Tuhan membuka to open unto you pintu bagimu. as you leave this place tonight. Ketika engkau meninggalkan tempat ini, In the next 24 hours, di dalam waktu 24 jam ke in the depan, next 72 hours, 72 jam ke in the depan, next 7 days, 7 hari ke depan, in the next 14 days, 14 hari ke depan, in the next 1 week, 1 month, 1 bulan, 1 minggu ke depan, let there be open doors for you biarlah pintu itu terbuka bagimu. and release the blessings of the Lord Aku lepaskan berkat yang dari Tuhan upon this church. atas gereja ini. Father, cause this church Bapak pakai gereja ini to keep going forward. untuk terus maju. Open doors. Bukakan pintu. Make this house Buat rumah ini ya Tuhan a revival center. menjadi pusat revival. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Give the Lord praise, somebody. Berikan tepuk tangan yang meriah saudara.